Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting pada hari ini. Dalam rangka mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita yaitu tentang pembelajaran biologi berbasis pembelajaran baluran atau blended learning dengan dosen pengampu Ibu Ramadhani Fitri MPD. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada Nur Adila Swanto dengan NIM 2103108. Dan yang kedua ada saya sendiri yaitu Tasya Kirani dengan NIM 2103160. Dan terakhir ada Tria Habibuna dengan NIM 210311102. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas pada pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian pembelajaran baluran atau blended learning. Yang kedua ada struktur dan komponen pembelajaran baluran atau blended learning. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan pembelajaran dengan pembelajaran baluran atau blended learning. Keempat, yaitu tentang penerapan pembelajaran baluran atau blended learning dalam pembelajaran biologi. Dan yang kelima, pengaruh pembelajaran dengan blended learning terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi. Langsung saja pada materi pertama, yaitu tentang pengertian pembelajaran baluran atau blended learning yang akan saya baca sendiri. Yang pertama, pengertian pembelajaran baluran, di mana pembelajaran baluran atau yang lebih dikenal dengan istilah blended learning adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan metode pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan pembelajaran online atau daring. Dalam model ini, siswa dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media teknologi informasi untuk mengakses materi pelajaran, berinteraksi dengan sesama siswa, serta mengikuti aktivitas pembelajaran secara online. Kombinasi antara kegiatan di kelas dan kegiatan daring ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, lebih fleksibilitas waktu belajar, dan keterlibatan peserta didik. Yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran baluran atau blended learning. Karakteristik utama dari blended learning itu yang pertama, integrasi pembelajaran, di mana di sini dapat menggabungkan kelebihan dari pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Yang kedua itu lebih fleksibilitas waktu dan tempat, di mana peserta didik dapat mengakses materi dan mengikuti pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga yaitu dapat interaktivitas, yaitu untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui penggunaan teknologi interaktif. Dan keempat yaitu kustomisasi pembelajaran, di mana dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang struktur dan komponen pembelajaran baluran atau blended learning. Struktur pembelajaran baluran yang pertama yaitu pengaturan waktu, di mana blended learning biasanya mencakup pembagian antara waktu belajar tatap muka di kelas dan waktu belajar daring. Proporsi waktu ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan kurikulum dan kebijakan institusi pendidikan. Yang kedua itu kombinasi metode, di mana struktur pembelajaran ini mengkombinasikan metode pengajaran tradisional seperti ceramah atau diskusi langsung dengan teknologi pembelajaran berbasis daring seperti modul e-learning, forum diskusi online, dan video pembelajaran. Yang ketiga yaitu interaksi, di mana dalam blended learning, interaksi tidak hanya terjadi antara guru dan siswa, tapi juga antara siswa dengan konten pembelajaran, serta antar siswa melalui platform digital. Dan yang keempat ada evaluasi, di mana evaluasi dalam blended learning dapat melalui berbagai bentuk seperti tes online, tugas proyek, diskusi forum, dan penilaian langsung di kelas. Selanjutnya itu komponen pembelajaran baluran atau blended learning.
Yang pertama yaitu konten pembelajaran daring atau online learning content, yaitu konten ini mencakup bahan ajar yang dapat diakses secara online seperti video, modul pembelajaran, artikel, dan sumber daya multimedia lainnya. Konten ini seringkali di-host pada Learning Management System atau LMS atau platform sejenis. Yang kedua yaitu kelas tatap muka face-to-face session. Nah, sesi tatap muka tetap merupakan komponen penting dalam blended learning. Ini memberikan kesempatan untuk diskusi langsung, praktik keterampilan, dan umpan balik langsung dari pengajar. Ketiga yaitu teknologi pembelajaran atau learning technologies, di mana teknologi memainkan peran penting dalam blended learning, termasuk penggunaan LMS, aplikasi pembelajaran, media sosial, dan alat komunikasi seperti video conferencing, misalnya Zoom atau Microsoft Teams. Yang keempat yaitu asesmen dan evaluasi atau assessment dan evaluation. Evaluasi dalam blended learning mencakup kombinasi antara penilaian daring seperti kuis dan evaluasi, kuis dan tes online, dan penilaian langsung di kelas. Alat evaluasi dapat mencakup rubrik digital, peer review online, dan ujian berbasis komputer. Yang kelima, interaksi dan kolaborasi atau interaction and collaboration, di mana komponen ini mencakup forum diskusi, kolaborasi kelompok daring, proyek bersama, dan aktivitas interaktif lainnya yang mempromosikan pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga yaitu tentang keunggulan dan kelemahan pembelajaran dengan pembelajaran baluran atau blended learning. Pertama itu keunggulan, karena penerapan model pembelajaran baluran berpotensi mengatasi masalah ketimpangan dan ketidakadilan yang muncul akibat keterbatasan aksesibilitas. Menurut Boskort dan Samad tahun 2021 dalam Komor dan et al. Tahun 2023. Yang kedua itu guru dapat menyelenggarakan kuis dengan mudah dan sumber belajar menjadi tidak terbatas. Anak pun tidak hanya menguasai materi yang dipelajari saja, namun anak juga dapat menguasai teknologi yang didapat dari pembelajaran secara online ini. Yang ketiga yaitu hemat waktu, hemat biaya, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Lalu peserta didik juga mudah dalam mengakses materi pembelajaran. Peserta didik juga leluasa untuk mempelajari materi pelajaran secara mandiri dan dapat membentuk pembelajaran konvensional yang sering dilakukan guru sehingga membantu siswa memperoleh informasi tanpa harus bertatap muka dengan guru. Menurut Anggreni et al. Tahun 2016 dalam Otari et al. Tahun 2020. Selanjutnya kita bahas itu kelemahan pembelajaran dengan pembelajaran baluran atau blended learning. Dimana yang pertama itu sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Juga tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik, serta akses internet yang tidak merata di setiap tempat, masih banyak yang terhambat pada jaringan khususnya untuk seseorang yang berada di pelosok. Lalu pembelajaran daring ini tidak bisa disebut ideal menurut dalam Kusama, yaitu adanya kesan seperti sendirian yang tercipta sehingga tidak mampu bertahan lama ketika proses belajar. Seseorang merasa sendiri dan perlu orang lain, meskipun buat seseorang pembelajar sejati, hal itu bukanlah alasan, namun fakta menunjukkan bahwa orang tidak bisa bertahan lama belajar di depan komputer atau HP. Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran baluran atau blended learning dalam pembelajaran biologi. Yaitu penerapan pembelajaran campur atau blended ini dalam pembelajaran biologi memungkinkan integrasi metode pembelajaran tatap muka dengan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik dan efektif. Strategi penerapan blended learning dalam pembelajaran biologi yang pertama dapat menggunakan modul online. Nah, dalam pembelajaran biologi, modul-modul online dapat digunakan untuk menyajikan teori dan konsep dasar sebelum pertemuan tatap muka. Siswa juga dapat mengakses video, e-book, dan simulasi interaktif yang menjelaskan konsep biologi seperti ekosistem, genetik, atau sistem tubuh manusia. Yaitu pada kegiatan praktikum daring dan luring, di mana blended learning ini memungkinkan praktikum biologi dilakukan baik secara daring melalui simulasi laboratorium online maupun luring atau tatap muka di laboratorium. Siswa dapat mempersiapkan diri dengan memahami prosedur praktikum melalui video instruksi sebelum melakukan eksperimen secara langsung. Selanjutnya itu dapat
berperan di forum diskusi dan kolaborasi online, di mana pembelajaran biologi sering membutuhkan diskusi untuk memahami dan mengkritisi konsep-konsep ilmiah. Forum diskusi daring memberikan platform bagi siswa untuk berinteraksi, bertukar pendapat, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Di mana guru juga dapat memberikan umpan balik langsung melalui platform ini. Yaitu penerapan aplikasi dan platform pembelajaran, di mana pada aplikasi untuk pembelajaran biologi seperti simulasi anatomi digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Lalu platform pembelajaran seperti Google Classroom atau Moodle juga dapat memfasilitasi pengolahan tugas, kuis, dan bahan ajar. Contoh penerapan pembelajaran biologi selanjutnya itu pada simulasi genetik daring, di mana siswa dapat mempelajari hukum Mendel melalui simulasi genetika daring yang memungkinkan mereka melakukan eksperimen persilangan secara virtual. Setelah itu, diskusi tatap muka dapat dilakukan untuk membahas hasil simulasi dan mendalami konsep-konsep yang relevan. Selanjutnya, dapat juga berperan pada pembelajaran ekosistem melalui pemetaan daring, di mana siswa dapat mempelajari ekosistem lokal dengan melakukan survei lapangan, kemudian memetakan temuan mereka menggunakan alat digital seperti GIS atau Geographic Information System, dan data juga dikumpulkan dapat dianalisis secara kolaboratif melalui platform online. Yang dapat juga diterapkan pada praktikum mikroskop virtual, di mana sebelum melakukan praktikum mikroskop di laboratorium, siswa dapat menggunakan mikroskop virtual untuk memahami struktur sel dan jaringan. Hal ini membantu mereka mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum melakukan praktikum secara langsung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, submateri yang kelima yaitu tentang pengaruh pembelajaran dengan blended learning terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nur Adila Suwanto. Kepada Nur Adila Suwanto, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu materi mengenai pengaruh pembelajaran dengan blended learning terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi. Nah, pembelajaran blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring telah menjadi tren di dalam dunia pendidikan. Penerapan model pembelajaran ini dalam mata pelajaran biologi memiliki potensi besar dalam mengembangkan keterampilan abad 21 pada peserta didik. Peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Next. Nah, selain itu, penggunaan berbagai media digital seperti video, simulasi, dan forum diskusi online dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep-konsep biologi yang kompleks. Melalui blended learning, peserta didik juga dilatih untuk berpikir kritis, berkomunikasi efektif, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan kreativitas dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan biologi. Adapun beberapa artikel yang terkait mengenai pembelajaran dengan blended learning terhadap keterampilan abad 21. Yang pertama yaitu artikel dengan judul Implementation of Free Inquiry Approach Based on Blended Learning on Creative Thinking and Student Collaboration Skills. Yang mana artikel ini berasal dari jurnal JPBI atau Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, volume 8, nomor 3, halaman 216 sampai 225, tahun 2022 dengan penulis I. Ernawatiya dan Tri Maniarta Saria. Adapun hasil penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitiannya, pendekatan penyelidikan bebas berbasis blended learning lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dan kolaborasi siswa dalam mata kuliah strategi pembelajaran biologi. Artikel selanjutnya yaitu berjudul Blended Learning berbasis Project Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yaitu berasal dari jurnal JINGNOP atau Jurnal Inovasi Pembelajaran, volume 7 nomor 2 halaman 209 sampai 19 tahun 2021 dengan penulis di Hardian Permana, Cemi Sijatin,
dan Siti Zainab. Hasil penelitiannya yaitu, secara keseluruhan metode pembelajaran blended learning itu metode pembelajaran blended learning berbasis project based learning yang didukung oleh Edmodo itu terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Artikel selanjutnya berjudul The Application of Blended Learning with RADI Model to Improve Argumentation Skills and Concept Mastery. Berasal dari Jurnal JPBI atau Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, volume 9 nomor 3 halaman 521 sampai 530 tahun 2023 dengan penulis Dea Yuliantia, Widi Purwianingsih P. dan Pristiwati. Nah, hasil penelitiannya yaitu berdasarkan temuan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan blended learning dengan model RADI pada materi Monera dapat meningkatkan keterampilan argumentasi siswa dengan skor NGAIN 0,81 dan penguasaan konsep dengan skor NGAIN 0,78. Artikel selanjutnya yaitu berjudul Pengaruh Metode Blended Learning Berbasis Web dan Motivasi Terhadap Hasil Belajar Biologi pada Pokok Bahasan Klasifikasi Makhluk Hidup di kelas 10 SMA Negeri 1 Secangkat Langkat. Berasal dari Jurnal Biologicus, Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi dan Biologi dengan volume 2 nomor 1 halaman 171 sampai 174 tahun 2019 dengan penulis Bambang Joko Surya. Adapun hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa siswa yang belajar menggunakan metode blended learning berbasis web mencapai hasil belajar dan motivasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Keunggulan ini disebabkan oleh kemudahan akses belajar, interaksi yang menarik, dan kemudahan mencari referensi melalui website pembelajaran yang semuanya meningkatkan motivasi belajar siswa. Artikel selanjutnya yaitu judul in PBL in Blended Learning Design to Increase Critical Thinking and Problem Solving Skills. Berasal dari Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, volume 10 nomor 6 halaman 3303 sampai 3308 tahun 2024 dengan penulis Wening Kusumawardani dan Tian Aminatun. Hasil penelitiannya yaitu integrasi PBL dalam blended learning meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa di SMA 1 Kasihan Bantul dengan kelas eksperimen memperoleh skor post-test yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Artikel selanjutnya yaitu berjudul Blended Learning, Pengembangan dan Implementasinya pada Mata Kuliah Fisiologi Tumbuhan. Itu berasal dari Jurnal Bioedu Science, volume 3 nomor 2 halaman 73 sampai 83 tahun 2019 dengan penulis Listika Yusi Risniani dan Arif Hussein. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memberikan penilaian yang positif terhadap pembelajaran blended learning pada aspek layanan belajar, aksesibilitas, dan kualitas materi ajar. Artikel selanjutnya berjudul Efektivitas Problem-Based Learning dengan Lesson Study terhadap hasil belajar. Berasal dari Jurnal Bioedukasi UNS, volume 13 nomor 1 halaman 42 sampai 48 tahun 2020 dengan penulis Samuel Agus Trianto dan Chandra Adi Prabowo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode blended PBL berbasis lesson study efektif meningkatkan hasil belajar kognitif siswa kelas 11 IPA 7. Keberhasilan ini didukung oleh perbaikan yang terus dilakukan melalui lesson study, seperti sinkronisasi antara pembelajaran online dan tatap muka. Siswa dia dapat mengakses materi melalui Edmodo atau website dan mendiskusikannya di kelas yang membantu meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Teknologi dalam blended PBL terbukti bermanfaat dalam meningkatkan fleksibilitas dan prestasi belajar siswa. Artikel selanjutnya berjudul Implementation of Blended Learning to Improve Critical Thinking Skills and Motivation. Berasal dari Jurnal Bioedukasi UNS, volume 14 nomor 1 halaman 17 sampai 26 tahun 2021. Penulisnya yaitu Sri
Sri Dwi Astuti, Sri Widoretno, Murni Ramli, Ala Nindra Saputra, dan Chandra Adi Prabowo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blended learning lebih efektif daripada pembelajaran daring dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa, serta memiliki dampak yang positif dalam memecahkan masalah. Artikel selanjutnya berjudul Evoking the Four Dimensions of Student Knowledge in Ecosystem, Effectiveness of Real Object, Web, and Blended Learning. Berasal dari jurnal Biosphere, volume 12 nomor 2 halaman 154 sampai 210 tahun 2019. Penulisnya Anwar Musyadat dan Slamet Suyanto. Hasil penelitian, media pembelajaran berbasis objek nyata dan blended learning itu lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa dibandingkan media pembelajaran berbasis web. Pembelajaran dengan objek nyata merangsang pengetahuan visual dan kinestetik siswa, sementara blended learning memperkuat pengetahuan melalui eksplorasi online. Oleh karena itu, kedua metode ini sangat dianjurkan untuk pembelajaran biologi. Artikel selanjutnya berjudul Penerapan Blended Learning berbasis scaffolding untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah biologi umum. Berasal dari jurnal Didaktika, Jurnal Biologi dan Pelajarannya, volume 11 nomor 1, tahun 2016, dengan penulis Dewi Murni Siti Romlah Nur Hodijah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa merasa pembelajaran blended learning berbasis scaffolding menyenangkan dan efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir logis serta hasil belajar mereka. Mereka menganggap video sebagai bantuan paling bermanfaat karena membantu memahami konsep abstrak seperti komponen genetika, replikasi DNA, dan sintesis protein dengan lebih mudah. Artikel selanjutnya berjudul The Critical Thinking Skills and Independent Learning Analysis, The Flipped Classroom Based on Blended Learning. Berasal dari jurnal JPBIO atau Jurnal Pendidikan Biologi, volume 7 nomor 2 halaman 253 sampai 263 tahun 2022 dengan penulis Ernawati AS, Alonemarera dan Tri Maniartasari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model flipped classroom berbasis blended learning secara signifikan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pembelajaran mandiri siswa. Disarankan untuk menggunakan instrumen berbeda dan mengembangkan materi ajar yang sesuai untuk penelitian dan implementasi lebih lanjut. Artikel selanjutnya yaitu berjudul Penyerapan Blended Learning dengan Pendekatan STEM untuk meningkatkan literasi sains dan kemampuan kognitif siswa SMA. Berasal dari jurnal Biocell atau Biologi Science and Education, Jurnal Penelitian dan Pendidikan, volume 11 nomor 2 halaman 144 sampai 194 tahun 2000. Penulisnya adalah Hussein Mahu, Ramita Wali, dan Andi Sarwa. Hasil penelitian bahwa blended learning STEM efektif dalam meningkatkan literasi sains dan kemampuan kognitif siswa kelas 12 di SMA Negeri 12 Ambon masa new normal. Artikel selanjutnya berjudul Penerapan Pembelajaran Problem-Based Learning berbasis blended learning terhadap hasil belajar kognitif dan motivasi mahasiswa. Dari Jurnal Pendidikan Biologi, volume 7 nomor 3 halaman 157, tahun 2018, penulisnya yaitu Setioko dan Indriati. Hasil penelitiannya yaitu penggunaan media website dalam pembelajaran ekologi hewan berbasis problem-based learning dengan blended learning membuat pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Di kelas eksperimen, mahasiswa lebih termotivasi untuk mempelajari materi dan aktif berdiskusi secara online. Blended learning terbukti membantu meningkatkan motivasi intrinsik, mendorong penyelesaian tugas tepat waktu, serta mengembangkan keterampilan dan kompetensi mahasiswa. Metode problem-based learning juga efektif dalam meningkatkan minat, motivasi, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Artikel selanjutnya berjudul Meningkatkan Kemampuan Analisis Peserta Didik pada Materi Sistem Saraf melalui Pembelajaran Blended Learning berbasis TPACK. Berasal dari Jurnal Biosphere, Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi,
volume 8 nomor 1 halaman 22 sampai 30 tahun 2023 dengan penulis Leni Rosalina E.N. Nurdiani dan Kartono. Hasil penelitian, peningkatan kemampuan analisis peserta didik disebabkan oleh penggunaan metode blended learning yang memungkinkan mereka belajar 2 kali dengan pendidik dan secara mandiri. Metode ini efektif dalam meningkatkan kemampuan analisis, terutama dalam menyelesaikan masalah analitik. Artikel berjudul Pengaruh Guided Inquiry Blended Learning terhadap Literasi Sains Mahasiswa Biologi dari Jurnal Pendidikan, volume 2 nomor 10 halaman 1369 sampai 1376 tahun 2017. Penulisnya Widi Cahya Adi, Hadi Suwono, dan Endang Suarsini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi GIBL atau Guided Inquiry Based Learning dan SIBL atau Structured Inquiry Based Learning efektif dalam meningkatkan literasi sains, dan GIBL memberikan hasil terbaik terutama dalam memvalidasi literatur, merancang penelitian, dan analisis statistik. GIBL mendorong kemandirian mahasiswa, pemahaman yang lebih mendalam, dan pengembangan keterampilan proses ilmiah. Artikel selanjutnya berjudul Penerapan Model Blended Based Learning. Penerapan model blended learning untuk meningkatkan pemahaman konsep termukimia siswa. Berasal dari Journal of Education Chemistry atau JEC, volume 1 nomor 1 halaman 1 sampai 8 tahun 2019. Penulisnya Sidik Subagio. Hasil penelitian, model blended learning mempermudah siswa berkomunikasi dengan guru dan sesama siswa, serta memberikan kemudahan dalam belajar karena siswa sudah terbiasa menggunakan media sosial. Pembelajaran online memungkinkan siswa mengakses kembali diskusi, kesimpulan, kuis, dan bahan ajar kapan saja yang mendukung proses belajar lebih fleksibel dan efisien. Judul artikel selanjutnya yaitu Penerapan Model Pembelajaran Blended Learning pada mata kuliah Pemisahan Kimia Materi Kromatografi untuk meningkatkan kualitas belajar. Artikel ini berasal dari Jurnal Erudio Journal of Educational Innovation, volume 4 nomor 1 halaman 46 sampai 54 tahun 2017. Penulisnya yaitu Nurin Fitriana. Hasil belajar mahasiswa menunjukkan efektivitas pembelajaran blended learning. Analisis perbedaan hasil belajar antara kelas A dan B menunjukkan bahwa motivasi belajar mandiri lebih tinggi di kelas B, yang mungkin disebabkan oleh lebih banyaknya waktu online, 60% online, yang memungkinkan mahasiswa mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri. Kelas B juga lebih antusias terhadap pembelajaran dibandingkan kelas A, yang memiliki lebih sedikit waktu online 40%, dan masih bergantung pada pembelajaran di kelas. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Nur Adila Sontan telah membacakan materi yang kedua. Selanjutnya materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Tri Habibuna. Kepada Tri Habibuna, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan materi mengenai pengaruh pembelajaran dengan blended learning terhadap keterampilan APA 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi. Nah, di sini ada judul artikel penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START untuk meningkatkan literasi sains peserta didik melalui metode blended learning pada materi LaguRex. Jurnalnya itu Pendipa Journal of Science Education pada volume 62 halaman 508 sampai 515. Terus di sini penulisnya ada Wulan Priyanti dan Harun Nasruddin, dan dengan hasil penelitiannya pembelajaran kooperatif tipe SDAD yang diterapkan melalui metode blended learning terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik khususnya pada materi laju reaksi.
Baik, selanjutnya ada dengan judul penerapan blended learning berbasis Edmodo terhadap minat dan hasil belajar siswa SMAN 9 Pontianak. Dengan jenis jurnalnya itu Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Katulistiwa JPPK volume 7 dan halaman 12 pada tahun 2018. Dengan hasil penelitian, hasil belajar setelah remedial dan penilaian menggunakan model blended learning berbasis Edmodo mencapai rata-rata 80,5 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa model learning berbasis Edmodo efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya, analisis hasil belajar dan kemandirian siswa pembelajaran asal bahasa dengan metode blended learning. Dengan jenis Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, volume 13, dengan halaman 2407 sampai 2459. Tahun terbit 2019, dengan penulis Nia Sria, Edi dan Cahyonoa, dan Supranov. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran blended learning berbantuan Edmodo efektif dalam meningkatkan kemandirian siswa kelas 11 MIPA 1. Rata-rata penilaian kemandirian siswa menunjukkan 17 siswa dengan kemandirian sangat baik, 10 siswa baik, dan 3 siswa cukup. Dengan presentasi selanjutnya, yaitu implementasi model blended learning terhadap keterampilan generik, permodalan, dan hasil belajar siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dengan jenis jurnal kuantum atau Jurnal Inovasi Pendidikan Sains pada volume 7 halaman 74-82 dengan tahun terbit 2016, penulisnya Rahman Syah dan Yuda Irharsyarna. Hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian, model blended learning mempengaruhi terhadap keterampilan generik, permodalan, dan hasil belajar pada materi kimia di kelas 11 IPA SMA Negeri 5 Banjarmasin. Hal ini didukung dengan siswa memberikan hasil respon positif terhadap model pembelajaran blended learning yang diajarkan pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 5 Banjarmasin pada materi kelarutan dan hasil kelarutan. Selanjutnya, upaya peningkatan hasil belajar kimia menggunakan metode pembelajaran blended learning pada siswa kelas 11 MIPA 4 SMAN 1 Kramawat Watu dengan jenis jurnal Indonesian Journal of Educational Development volume 2 halaman 262 sampai dengan 269 dengan tahun terbit 2021, penulisnya yaitu Siti Memunah. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan blended learning berdampak positif pada prestasi belajar siswa dengan keterusan belajar meningkat dari 61% pada siklus 1 menjadi 94% pada siklus. Aktivitas siswa seperti mendengarkan penjelasan guru dan berdiskusi juga meningkatkan di setiap siklus aktivitas. Aktivitas guru sebagai fasilitator, termasuk membimbing, menjelaskan materi sulit, dan memberikan umpan balik juga menunjukkan hasil yang baik. Secara keseluruhan, model blended learning efektif dalam meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa. Pengaruh penerapan blended learning berbasis psikologi terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dengan jenis jurnal konstan Jurnal Fisika dan Pendidikan Fisika volume 3
halaman 85 sampai dengan 93. Dengan tahun terbit 2018, penulis Wiwik Suci Abarningsih, Wayan Swana, Nengah Maharta. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan blended learning berbasis psikologi secara signifikan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di kelas eksperimen dibandingkan kelas kontrol. Siswa juga merasa puas dengan metode blended learning. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi hubungan antara blended learning dan motivasi serta hasil belajar, serta memperhatikan koneksi internet untuk mendukung pembelajaran online. Selanjutnya, penerapan blended learning dengan aplikasi Edmodo berbasis strategi pembelajaran PDODE untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan jenis jurnal ilmiah pendidikan MIPA, volume 8, halaman 7-16, dengan tahun terbit 2018, penulisnya itu Nur Emi Ekawati. Dengan hasil penelitian, blended learning meningkatkan antusiasme dan motivasi siswa, serta mengurangi kejenuhan dalam pembelajaran. Metode ini memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan efektif, membantu siswa memahami materi tanpa terhalang jarak dan waktu. Pembelajaran PDOD yang melibatkan eksplorasi dan komunikasi aktif dipadukan dengan blended learning dan aplikasi Edmodo, terbukti meningkatkan prestasi belajar dan aktivitas siswa, serta menciptakan suasana baru yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pengaruh penerapan blended learning dalam model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi listrik statis terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan jenis jurnal pendidikan sains, volume 7, halaman 129 sampai dengan 136, dengan tahun terbit 2019, penulisnya Wayan Suwana, Prima Istiana, dan dengan pembelajaran blended learning memanfaatkan waktu secara efektif dengan memungkinkan siswa mengerjakan tugas kapan saja dan di mana saja. Hasil angket menunjukkan bahwa 18 dari 32 siswa merasa pembelajaran blended learning mudah diakses. Penggunaan psikologi sebagai forum diskusi juga mendukung partisipasi semua siswa, termasuk dengan enggan berbicara secara langsung, sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif bertanya dan terlibat dalam diskusi. Selanjutnya, peningkatan hasil belajar siswa melalui pembelajaran blended learning materi listrik dinamis dengan jenis jurnal Charm Science Jurnal Pendidikan Fisika, volume 1, halaman 28 sampai dengan 33, dengan tahun terbit 2020, penulis Deres J. Mandang dan Jelly Alfi Tulandi. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran blended learning mempengaruhi hasil belajar siswa fisika pada materi listrik dinamis di SMA Negeri 2 Tondano. Terlihat dari perbedaan nilai pretest dan posttest, di mana nilai hitung lebih tinggi dibandingkan tabel. Ini berarti pembelajaran blended learning efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, implementasi pembelajaran blended learning berbasis media Google Classroom terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan fisika dengan jenis jurnal gravitasi atau jurnal pendidikan fisika dan sains, volume 1, dengan halaman 5-10, dengan tahun terbit 2018, penulisnya Setioko dan Indriati. Dengan hasil penelitian, model pembelajaran blended learning menggunakan Google Classroom menunjukkan peningkatan signifikan dalam hasil belajar, dengan nilai pretest meningkat dari 61,6 menjadi 76,14 pada posttest. Model ini efektif mengatasi kendala pembelajaran tatap muka seperti waktu terbatas, keaktifan mahasiswa, dan kehadiran dosen. Selanjutnya yaitu literasi sains siswa melalui penerapan model pembelajaran blended learning dengan blog. Jurnalnya Naturalistik atau Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, volume 4, 2B, dengan halaman 597 sampai dengan 604, dengan tahun terbit 2020, penulisnya Hana Lestari dan Ridwan Siskandar. Dengan hasil penelitian, siswa di 2 sekolah dasar memiliki kemampuan literasi sains yang baik, menunjukkan bahwa pembelajaran blended learning menggunakan blog efektif dalam melatih keterampilan sains dan membiasakan siswa dengan kegiatan literasi sains. Selanjutnya, blended learning untuk meningkatkan level kemampuan berpikir kritis.
Blended learning terbukti efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Aktivitas guru dalam pembelajaran online dan tatap muka menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan rata-rata keterlaksanaan di atas 90%, aktivitas siswa juga baik dengan keterampilan berpikir kritis mencapai 77,60%. Meskipun ada peningkatan keterampilan berpikir kritis yang menunjukkan kategori sedang dengan gain skor 0,57, respon siswa terhadap metode ini positif, yaitu mencapai 69,2%. Selanjutnya, blended learning. Penerapan dan pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa program studi PGSD dengan jenis jurnal Basic Edu. Volume 661 dengan tahun terbit 2022 dengan penulisnya yaitu Muafia Nur, Nasrah, dan Amri Amal. Hasil penelitian, model blended learning efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa dibandingkan metode konvensional dengan nilai signifikan 0,001. Penelitian menunjukkan bahwa blended learning memiliki dampak positif terhadap pengembangan keterampilan pada abad 21 pada peserta didik dalam pembelajaran biologi. Blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan e-learning terbukti meningkatkan berbagai keterampilan siswa, termasuk kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan literasi sains. Dengan demikian, blended learning tidak hanya meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam bidang biologi, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di era digital yang menuntut individu memiliki keterampilan yang komprehensif. Baik, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bunda yang telah mempresentasikan materi yang terakhir. Dengan berakhirnya presentasi dari Bunda tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.